Hai guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Autofam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di Autofam. Kali ini Autofam punya Mercedes-Benz GLC 200 eksklusif ya, tahun 2017. Nah, untuk kilometernya ini di 40.000 ya. Buat teman-teman yang penasaran untuk harganya, spesifikasinya, tonton dulu dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV di bawah sini. Oke, stay tune ya. Oke guys, langsung aja kita mau review GLC tahun 2017 di bagian eksteriornya dulu nih ya. Untuk mobil GLC ini Mercedes-Benz GLC bisa dibawa driving sendiri ya. Jadi mobil ini tuh mobil nyaman dan mobil enak banget. Kita mulai review dari eksteriornya. Yang pertama, lampunya GLC ini dia sudah LED ya. LED high performance ya. Kalian bisa lihat nih untuk bagian lampu utamanya. Terus untuk DRL-nya, nah kalian bisa lihat ya di bagian bawah sini. Lalu untuk di bagian fog lamp mobil Mercy GLC ini dia nggak punya fog lamp, jadi dia tutup dengan jaring-jaring seperti ini ya. Tapi ini jaring-jaringnya juga tertutup, jadi tidak ada lubang-lubang di jaring-jaringnya. Oke. Untuk tampilan depannya sih kalau dibilang klasik banget ya mobil Mercy tuh. Nah kalian bisa lihat tidak terlalu besar banget, tapi juga tidak terlalu kecil banget. So ini pas banget menurut Mel ya. Untuk di bagian grillnya ini dia dibagi menjadi dua grill, di bagian atas sama di bagian bawah. Plus ada lubang-lubang yang sama ya seperti yang ada di bagian fog lamp. Cuman untuk di grillnya ini tuh dia ada sedikit perbedaan. Nah dia sudah bikin grill tapi di dalamnya ada lubang lagi nih. Oke, ini bisa jadi fungsinya untuk air scoop juga ya. Jadi supaya bisa menyaring udara dalam keadaan mobil panas. Ada logo Mercy dan di bagian tengahnya yang besar ini. Oke, kita mau lanjut nih review ke bagian samping. Untuk di bagian bodi samping ya, kita lihat ground clearance-nya ini aman banget. Jadi kalian bisa lihat nggak bikin mobil ini kena banjir, terus juga nggak kena polisi tidur, ataupun mobilnya kalau misalnya ada penumpang nggak bikin jadi makin drop, enggak ya. Ini aman banget ground clearance-nya. Untuk bannya, di sini dia menggunakan bannya Pirelli, ukurannya ada di 235/60, ringnya ada di 18 ya guys. Nah untuk bannya ini kondisinya masih bagus dan masih oke juga. Kita lanjut di bagian bodi sampingnya. Nah untuk bodi sampingnya dari si GLC, spionnya ini dia sudah retract ya, kalian bisa atur di bagian interior. Lalu untuk di bagian footstepnya, sebenarnya footstepnya ini agak sedikit kurang berfungsi ya menurut Mel, karena ini tuh jaraknya ya sedikit aja gitu, jadi nggak bikin footstepnya lumayan lebar gitu ya. Dan ini juga nggak sejajar ya, dia dari yang kecil membesar lalu kecil lagi ya. Ini untuk kaki mini-mini bisa lah dibantu dengan footstepnya ya. Oke, Mercedes-Benz GLC dia juga nggak punya talang air, dia hanya list silver aja di bagian samping ya, yang secara menyeluruh. Handle pintunya warnanya hitam, nah bisa didengar ya. Tuh, jadi untuk bukanya juga soft banget. Dia punya roof rails-nya di bagian atas ini. Ini untuk pemanis aja. Nah, kalau misalnya untuk digunakan taruh barang, seperti kalau misalkan pengen taruh yang berat-berat di atas, not recommend ya, nggak disarankan karena mobil Mercy ini tidak cocok untuk ditaruh barang di bagian atas gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk di bagian bodinya. Nah, lekukannya ini bisa dilihat ya. Jadi simetris banget. Untuk di bagian Mercy benar-benar diperhatikan secara detail. Ada emblem GLC 200, ada logo Mercy-nya ya. Lampu stop lamp-nya juga dia sudah LED. Nah, tampilannya ini model barunya. Oke, kita mau lihat untuk di bagian bagasinya sudah disediakan dengan. Oke guys, nah ini tampilan untuk bagasinya GLC. Nah untuk bukanya ini power back door ya guys. Nah kalian bisa lihat di bagian atas ini ada stop atau gambar open dari bagasinya. Oke, kita mau bahas. Nah di bagian atas, nah ini ada penutupnya atau kanvasnya. Jadi ini berfungsi untuk menutupi barang teman-teman supaya nggak kelihatan ya dari posisi kaca belakang. Bisa ditarik juga ya dan dilipat kembali. Tapi diusahakan tolong secara lurus ya, jangan sampai berlipat-lipat yang berantakan. Nanti kondisinya dia tidak lurus lagi gitu ya. Kita cek di bagian sampingnya, ini jaring-jaringnya ada P3K-nya. Nah P3K-nya masih komplit ya. Lalu kita lihat untuk Oke, nah
Di bagian bagasinya ini kalian bisa lihat ya, sudah melebar, jadi bisa kalian taruh barang banyak. Dan ini bisa juga dicantol di atas karet sini ya. Jadi kalian nggak mesti megang secara terus menerus, kan lumayan pegel nih ya guys. Kita close dulu. Oke, untuk di bagian bagasi belakang dia juga punya dua lampu ya. Di bagian kanan kiri lampunya halogen biasa. Nah, kalau kalian bisa lihat secara interiornya ini black on black ya di dalam interiornya. Kurang lebih warnanya seperti itu. Oke, ini Mel close dulu untuk dari power back door-nya. Ini sebenarnya punya kamera mundur ya guys di bagian bawah sini. Kalau misalnya kalian mundur nanti ini kameranya akan turun. Nah, ini karena terlipat karena mobilnya posisi transmisinya tidak di kamera mundur. Oke, sekarang kita lanjut aja mau review di bagian Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah langsung aja kita mau review untuk di bagian kursinya. Nah kursi ini dia sudah elektrik ya. Nah kalian bisa lihat untuk di bagian kursinya ini untuk maju mundurnya elektrik, mau lebih tegak lebih santai juga sudah elektrik semua gitu ya. Oke, next untuk di bagian spionnya ini tadi Mel bilang dia sudah retract tuh ya. Jadi di tahun 2017 yang pertama ini dia sudah yang retract. Dan untuk window-nya ini semua udah all power ya, jadi sudah otomatis. Lalu untuk automatic lamp-nya di sebelah kanan, nah seperti biasa ya. Terus juga untuk dari setirnya sendiri, setirnya ini dia sudah yang kulit dan ini dia ada pedal shift-nya di bagian depan. Terus kalian bisa lihat untuk tapi untuk di bagian teleskopiknya dia masih manual ya, tuh. Jadi tidak secara elektrik. Oke, Mel lock dulu. Nah, di tombol setirnya ini ada beberapa kontrol ya. Ada untuk back ke home. Nah, ini biasanya muncul di speedometer. Nah, kalian lihat ini bisa ada trip, navigasi, radio, media, connect telepon, assistant grafiknya ini nggak kelihatan, servisnya pun juga kelihatan. Gitu ya. Ini ada tombol assistant-nya. Ini bisa, ini yang sebelah kiri off, sebelah kanan ini untuk nyala ya. Terus bisa connect telepon, bisa untuk mengencangkan suara. Nah, ini bisa ya. Tuh. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Untuk speedometernya dia sudah new speedometer ya, teman-teman bisa dilihat aja. Ini kilometernya berjalan di 41.000 ya. Jadi mobilnya masih bagus banget, masih rapi. Untuk dashboardnya ini dia yang soft touch. Terus dia punya head unitnya ini tidak terlalu besar ya. Jadi mengikuti juga disesuaikan ya, dan tidak touchscreen ya. Ini ada 5 buah AC di bagian depan dan ini ada pengaturan climate controlnya ya. Ini pengaturan dari AC-nya itu sendiri. Terus juga ini ada menunya. Ini menunya bisa kita atur aja sih guys. Nah, ini mau naik turunnya bisa. Terus navigasi, radio, media. Nah, ini I agree bisa radio. Terus juga connect telepon, ada lampu hazardnya ya. Lalu untuk kuncinya ini dia sudah start stop engine, jadi tidak perlu dicolok lagi. Terus juga ini ada dua buah cup holder, ada tempat asbaknya sama tempat charge ya. Oh sorry, ini bukan asbak, buat taruh handphone, sorry. Ini ada gambar logo tidak boleh merokok ya di dalam mobil. Lalu ini ada kontrol untuk ke head unitnya, ada apa aja, ada volume, ada power on off. Terus ini ada untuk kalian atur secara kontrol ya, kalau misalnya kalian nggak pengen pengaturannya dari setir, dari bagian bawah kontrol sini bisa. Ini ada pengaturan dari modus mobilnya, ada individual, ada sport plus, comfort, eco ya. Biasanya sih ini pakainya yang eco aja lah biar enak ya. Lalu ini bisa secara touchscreen ya nih guys. Nah untuk kontrol di bagian bawah sini beda ya sama yang di bagian depannya. Jadi ini, nah tampilannya seperti ini, ada navigasi, radio, connect telepon. Nah ini masih secara touchscreen ya. Jadi bisa secara touchscreen aja. Contohnya ini vehicle, misalnya Mel pengen buka vehicle. Nah ini kelihatan vehicle settingnya. Ada time, owner's manual, consumptionnya, dynamic selectnya, vehicle setting. Nah ini bisa kalian atur ya. Tuh, ambient lightnya. Nah ini bisa kalian
nanti atur sendiri. Oke, lalu kita next lihat di sini ada boxnya ini ada buat kabel aux USB. Nah, ini bisa buat taruh handphone juga sambil charge, terus buat taruh barang-barang yang kalian perlu taruh bisa muat juga. Next, di bagian atas ini ada tempat taruh kacamata. Lalu ini ada pengaturan dari lampunya. Nah, lampunya ini dia sudah LED tapi warnanya agak sedikit kuning gitu ya guys. Next, untuk di bagian lampunya kita close dulu. Oke, yang terakhir kita lihat di dashboard yang paling ujung. Nah, dashboard yang paling ujung ini masih ada bukunya ya. Jadi itu Mercedes-Benz. Ini ada buku service information, ada buku manual GLC, dan ini ada ini untuk cara-cara penggunaan dari si tombol-tombol ini ya yang tadi Mel bilang. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, nggak ada lagi sih di dalamnya ya, jadi hanya ini aja. Nah, sekian dulu untuk review dari mobil Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2017 ya. Kilometernya ini 41.000. Buat teman-teman yang penasaran harganya Mel buka berapa? Harganya ini Mel buka di 600 juta rupiah ya, 600 jutaan rupiah. Kalian bisa langsung cek aja harga pastinya di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya yang lebih lanjut di 0138 94 kali 077. Nah, itu nomor telepon Mel. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja lebih lanjut, mau cash kredit boleh. Terus ini dia kilometer 41.000. Pajaknya ini dia panjang ya, jadi pajak sudah panjang. Platnya plat Jakarta. Nah, teman-teman buat yang pengen tahu lebih lanjut dari mobil si GLC ini boleh langsung Oke, untuk door trimnya ini semua black ya, dan ada aksen woodennya di bagian sebelah sini. Lalu di bagian atas ini ada lampu bacanya dan masih yang halogen. Oke, warnanya warna halogen begini, tapi ini sudah LED sebenarnya. Oke, sekian dulu untuk review Mel dari Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2017. Nah, untuk kilometernya ini berjalan di 40 ribuan aja. Ini harganya Mel buka di 600 jutaan rupiah. Harga pastinya langsung cek aja di websitenya Autofam. Gampang banget, kalian tinggal klik di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya yang lebih lanjut di 0138 94 kali 077. Ini untuk pajaknya dia di bulan 1 2022 ya. Barangnya masih bagus banget, kalian bisa lihat ya, kita jamin mobil yang kalian beli di Autofam tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya pasti asli, dan sudah kita jamin keasliannya. Oh ya, untuk mobil yang kalian beli di Autofam bisa ditanya share cash ataupun kredit, nanti langsung pastiin aja ke sales yang bersangkutan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel Autofam TV. Cara gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa di Autofam TV. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel di review Autofam ya. Bye.